Assalamualaikum, salam satu air, sahabat laut. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan coba sharing-sharing mengenai stabilitas kapal. Seperti yang telah kita ketahui bahwa stabilitas kapal adalah kemampuan suatu kapal untuk kembali ke posisi atau kedudukan semula setelah kapal mengalami olengan atau anggukan yang disebabkan oleh gaya-gaya dari luar. Stabilitas bintang adalah salah satu tema yang sangat penting dari stabilitas itu sendiri dan perlu dimengerti dan dipahami oleh setiap laut, terutama oleh setiap mualim atau perwira-perwira yang bekerja di atas kapal. Karena stabilitas melintang sangat berkaitan langsung dengan keselamatan kapal, juga keselamatan pelaut itu sendiri yang berada di atas kapal. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya like dan subscribe. Baik, kita mulai dengan tema kita, yaitu stabilitas melintang atau Ashore Paper Stability. Ketika sebuah kapal mengapung di atas air dalam keadaan tegak lurus seperti ini, jadi ada dua gaya yang utama yang bekerja pada kapal itu sendiri. Yang pertama adalah gaya yang disebabkan oleh bobot kapal yang bekerja vertikal ke arah bawah. Gaya berat kapal dianggap bekerja pada suatu titik G atau center of gravity. Dan gaya kedua adalah gaya buoyancy atau gaya apung yang disebabkan oleh berat air yang dipindahkan atau diusir oleh volume kapal yang berada di bawah permukaan air. Gaya apung ini dianggap bekerja pada suatu titik B yang bekerja ke arah atas. Sehingga gaya berat yang ke arah bawah dan gaya apung yang ke arah atas bekerja secara berlawanan pada suatu garis yang disebut dengan garis center line atau CL. Karena bekerja pada suatu garis dan bekerja pada besaran yang sama, maka tidak ada gaya miring ataupun gaya apung atau juga gaya tenggelam, sehingga kapal stabil mengapung di atas air. Dan ketika dipengaruhi oleh gaya dari luar dan kapal tersebut miring pada suatu kemiringan tertentu, oleng pada suatu derajat tertentu, maka miringnya kapal itu dia terpusat pada suatu titik maya yang dianggap ada pada lokasi seperti ini, yang disebut dengan titik M ataupun titik metasentris. Titik metasentris ini merupakan pepotongan antara centerline kapal ini dengan garis normal, dan garis normal ini berada pada jarak sejauh kn. Titik G, walaupun kapal itu miring, dia tetap pada posisi semula selama tidak ada perubahan komposisi berat kapal ataupun tidak ada pergeseran atau perubahan posisi muatan di atas kapal. Sedangkan titik B, dia akan bergeser ke arah miringnya kapal menjadi berada pada posisi B aksen. Ini disebabkan karena titik B merupakan titik tengah dari volume bentuk kapal yang berada di bawah air. Ketika kapal miring, maka bentuk kapal yang di bawah air pun berubah, sehingga posisi titik B pun berubah. Nah, titik B aksen dia selalu berada di bawah titik M pada suatu kemiringan yang kecil, dan kemiringan yang besar itu lain lagi. Kita kembali ke titik G. Melalui titik G ini akan terreferensikan titik maya yang disebut dengan titik Z, dan GZ ini yang disebut dengan waiting level atau dengan penegak bobot kapal yang terus bergerak ke bawah. Sedangkan buoyancy ini atau titik apung ini akan bekerja ke atas melalui titik B dan melalui titik Z. Nah, seperti ini, sehingga terjadi gaya opal, yang satu ke bawah dan yang satu lagi ke atas, sehingga menyebabkan kapal kembali ke posisi semula dan tidak ada lagi titik Z, dan titik buoyancy akan kembali ke kedudukan semula, sehingga menyebabkan gaya apung ke atas pun berada di bawah titik D lagi. Jadi dua gaya ini bekerja berlawanan arah pada satu garis yang sama dengan besaran yang sama, sehingga resultannya menjadi 0 dan kapal akan menjadi tegak kembali. Baik sobat laut, demikianlah penjelasan singkat mengenai stabilitas dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum.